Orang itu harus bisa milah khabith dan thayyib. Itu bukan hanya persoalan perbuatan. Orang itu harus tahu ini siapa. Kita harus tahu beda orang Islam dengan orang kafir. Loh, masa kita nggak tahu dan nggak bisa bedakan? Bagaimana kita mengatakan orang kafir itu bagus? Masya Allah, tercengang saya. Tercengang saya. Muji-muji orang kafir, itu gimana ceritanya? Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lu kok dipuji-puji? Ya Allah. Lu gimana nggak bisa bedakan? Di sini kan persoalan. Awal persoalan di sini. Kita nggak bisa membedakan mana orang baik, mana orang buruk. Padahal Allah sudah tunjukkan. Ditambah lagi perilaku yang menunjukkan hari ini. Lu kok masih nggak bisa nengok itu gimana? Jadi untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Dan saya yang paling sedih memang yang katanya ulama. Itu yang saya sedih itu. Yang lebih sedih. Karena seharusnya ulama tahu. Lu diajak ke sana langsung terseher dan terpukau. Muji-muji. Wis bagus ternyata dia itu. Iya. Maka waspada. Saya ingatkan ya. Sihir-sihir dukun itu belum ada apa-apanya. Tapi sihir yang sangat dahsyat itu adalah sihirnya pejabat dan sihirnya orang kaya. Melempem sudah itu, kena sihir itu. Iya, dibawa ke sana ditunjukkan bagaimana materinya, bagaimana udah gimana gitu. Langsung nunduk itu. Iya. Padahal kita ditunjukkan oleh Allah ukurannya bukan di situ, bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi dia ini apa isinya itu. Isinya apa? Itu. Meskipun dia kaya, tapi kalau ternyata kafir, lah nggak patut kita nunduk, itu nggak patut. Di situ. Oleh karena itu, Nabi Musa dan juga orang yang pada saat itu punya ilmu, saat melihat Korun bawa kunci itu gimana? Memang terbelalak semua, masya Allah. Ya nunduk sama Korun itu. Tapi kata orang yang berilmu, nah di sini seharusnya ulama itu. Kecil itu. Itu seharusnya di sini ulama itu, bukan malah oh iya bagus itu, bagus. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini sebenarnya awalnya itu. Berikutnya ya udah. Mengerikan memang itu. Meskipun ada yang bela begini-begini, tapi mengerikan. Isi perjanjian itu mengerikan. Bukan hanya persoalan soal makanan dan yang lain-lain. Itulah sebenarnya kita menyerahkan leher kita kepadanya. Iya, memang memprihatinkan. Karena itu ibu-ibu, bapak, selamatkan diri dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Iya, selamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Gimana caranya? Pendidikan. Anak ini dididik bagaimana? Supaya nanti ngerti, bisa membedakan mana kafir, mana mukmin. Lalu kemudian bisa membedakan mana halal, mana haram. Jangan hanya dilihat rapornya, nilai matematika, jangan hanya itu. Sulit ijazah, iya. Karena nanti kita akan sulit memang megang agama ini. Kenapa? Karena dikuasai oleh mereka. Kenapa kok dikuasai mereka? Lah kita kasih peluang, perjanjian kita berikan, iya nggak apa-apa, masuk semua, silakan masuk semua. Lu kan kita sendiri yang salah kan? Kalau kita benar, tidak. Kami makan punya. Gitu seharusnya itu. Seharusnya dulu benar itu Bung Karno itu benar. Kita makan dari hasil sendiri. Wong kita ini kaya raya. Coba bayangkan gimana kita ini kaya tapi beras ngimpor itu. Nggak masuk akal. Benar-benar nggak masuk akal. Bahan-bahan baju ngimpor semua itu bagaimana ceritanya? Dan kita dijadikan pasar. Kita dijadikan pasar. Jumlah penduduk Indonesia semakin banyak sekali. Dan itu diakibatkan karena kita salah pilih.